Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu materi matematika terapan, yaitu aplikasi ilmu ukur pada perkapalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Pratama Putra sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Rizky Nanda Pratama sebagai presentator pertama, dan Muhammad Alvan Ilhamsyah Putra sebagai presentator kedua, dan yang terakhir adalah Bagas Dwi Kurniawan sebagai presentator keempat. Baiklah, untuk acara selanjutnya saya berikan kepada presentator pertama. Perkenalkan, saya Rizky Nanda Pratama, NIM 362121302017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai matematika terapan. Matematika terapan merupakan cabang matematika yang terkait dengan teknik matematika yang digunakan dalam aplikasi ilmu matematika untuk disiplin ilmiah. Penerapan matematika terapan dilakukan pada bidang fisika, biologi, sosiologi, dan mekanika yang lain. Matematika terapan juga berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan wilayah lainnya. Sebuah lapangan penting di dalam matematika terapan adalah statistika, yang menggunakan teori peluang sebagai alat dan membolehkan penjelasan, analisis, dan peramalan gejala di mana peluang berperan penting. Sebagian besar percobaan, survei, dan pengajian pengamatan memerlukan statistika. Matematika terapan merupakan ilmu yang diperlukan untuk menghitung segala sesuatu yang memerlukan rumus. Yang selanjutnya ada macam-macam bangun datar. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang yaitu bangun datar yang berupa segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku. Persegi panjang merupakan salah satu jenis bangun ruang dua dimensi yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Lebih mudahnya kita bisa melihat benda-benda seperti meja, lemari, lapangan bola, dan lainnya yang umumnya berbentuk persegi. Rumus persegi panjang dapat dicari dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu luas. Mencari luas dapat digunakan rumus panjang kali lebar. Yang selanjutnya ada keliling. Keliling dapat dicari dengan 2 kali panjang plus lebar. Yang selanjutnya ada persegi. Persegi yaitu bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Rumus persegi panjang dapat dicari dengan luas sama dengan sisi kali sisi, serta keliling dapat dicari dengan 4 kali sisi dengan S sama dengan panjang sisi persegi. Oke, saya akan menjelaskan tentang segitiga. Apa itu bangun segitiga? Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Macam-macam segitiga itu berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3, antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga itu dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Segitiga sendiri memiliki beberapa rumus, yaitu cara mencari luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua yaitu cara mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku. Itu cara mencarinya dengan rumus Pitagoras, yaitu dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Macam-macam segitiga. Ini adalah bentuk macam-macam segitiga. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga siku-siku, yang terakhir segitiga sembarang.
ini adalah cara mencari sisi segitiga dengan cara rumus Pythagoras. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jika kita mencari sudut sisi C, yaitu akar dari sudut A kuadrat plus sudut sisi B kuadrat. Kalau mencari sisi A juga sama, akar dari sisi C plus sisi B kuadrat. Kalau mencari sisi B, yaitu sama dengan akar dari sisi C kuadrat plus sisi A kuadrat. Bangun jajar genjang. Bangun jajar genjang itu adalah bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus luas. Luas sama dengan alas kali tinggi. Yang kedua yaitu cara mencari keliling persegi panjang, sama dengan A plus B plus A plus B atau 2A plus 2B, sama dengan 2 kali buka kurung A plus B. Selanjutnya yaitu bangun trapesium. Bangun trapesium ini adalah bangun datar yang berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Bangun trapesium ini memiliki rumus yaitu rumus luas. Luas sama dengan setengah kali buka kurung S1 plus S2 kali T. S1 dan S2 ini adalah sisi-sisi sejajar pada trapesium. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Putra, NIM 362121302027. Saya dari kelas TMK 1A. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah macam-macam bangun ruang. Yang pertama adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasangan persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasangan diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Balok memiliki rumus-rumus antara lain yaitu luas permukaan. Rumus dari luas permukaan balok adalah 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Sedangkan untuk rumus volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut sebagai bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dari prisma segi empat. Adapun beberapa rumus luas kubus. Adapun beberapa rumus kubus. Yang pertama adalah rumus luas permukaan, yaitu 6 kali sisi atau biasa disebut dengan 6 sisi kuadrat. Yang selanjutnya adalah rumus volume kubus, yaitu sisi pangkat 3. Selanjutnya yaitu diagonal sisi, yaitu rumusnya S akar 2. Dalam kubus contohnya adalah AF, EB, BG, FC, dan lain sebagainya. Diagonal sisi seluruhnya. Rumus diagonal sisi seluruhnya yaitu 12 kali diagonal sisi. Rumus ini didapat dari banyaknya diagonal sisi dalam satu kubus. Yang selanjutnya adalah diagonal ruang dengan rumus S akar 3. Diagonal ruang seluruhnya yaitu rumusnya 4 kali sisi akar 3, di mana 4 didapat dari banyaknya diagonal ruang.
Yang selanjutnya adalah luas bidang diagonal, yaitu sisi kuadrat akar 2. Dan yang terakhir adalah luas bidang diagonal seluruhnya dengan rumus 6S kuadrat akar 2. Selanjutnya adalah tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik, sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Adapun rumus-rumus dari tabung, yang pertama adalah luas selimut, yaitu 2pi kali R kali T, di mana pi biasanya 3,14 atau 22/7. Rumus yang kedua yaitu luas permukaan. Rumus dari luas permukaan yaitu luas alas ditambah luas selimut, atau pi kali D dalam kurung R plus T. Atau bisa juga ditulis dengan 2πr kuadrat ditambah 2πr kali T, atau 2πr dalam kurung R plus 1. Rumus yang ketiga yaitu luas permukaan tanpa tutup, yaitu πr kuadrat ditambah 2πr kali T, atau kalau disederhanakan yaitu πr dalam kurung R plus 2 kali T. Rumus yang keempat yaitu rumus volume tabung, yaitu πr kuadrat kali T, atau 1/4 pi kali diagonal kuadrat dikalikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Kurniawan dari kelas 1 ATMK NIM 362121302028. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan bangun ruang, yaitu bola dan juga limas. Yang pertama yaitu bola. Bola sendiri adalah lingkaran dalam ruang 2 dimensi. Bola secara matematis didefinisikan sebagai titik himpunan di mana semuanya berada pada jarak yang sama R dari titik tertentu dalam ruang 3 dimensi. Jarak ini R adalah radius bola yang terbentuk dari semua titik dengan jarak kurang dari atau untuk bola tertutup kurang dari atau sama dengan R dari titik tertentu yang merupakan pusat matematika bola. Hal ini bisa disebut juga sebagai jari-jari dari dan pusat bola. Setelah itu, ruas garis lurus terpanjang melalui bola menghubungkan 2 titik bola melewati pusat dan panjangnya dengan demikian 2 kali jari-jari. Itu adalah diameter dari kedua bola dan bolanya. Untuk yang selanjutnya kita beralih kepada rumus bola. Yang pertama yaitu luas permukaan. Untuk menghitung luas permukaan bola, kita harus mengetahui rumus dari luas permukaannya, yaitu 4pi R kuadrat, yang dimana pi di sini adalah 3,14 dan R adalah jari-jari bola. Untuk yang kedua yaitu volume. Untuk mengetahui volume dari bola tersebut, kita harus menghitung dengan memakai rumus, yaitu rumus bola sebagai berikut: 4/3 pi R kuadrat, atau jari-jari bola, dan pi adalah 3,14. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu bangun ruang yang selanjutnya yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 N rusuk, dan N plus 1 titik sudut. Nah, untuk pengertian dari limas sendiri sudah digambarkan melalui gambar yang ada di PowerPoint. Selanjutnya kita beralih kepada rumus dari limas sendiri.
Yang pertama yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan limas mempunyai rumus luas alas ditambah luas selimut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu volume. Volume dari limas sendiri adalah 1/3 dikali luas alas dan dikali tinggi. Contoh aplikasi pada perkapalan. Yang pertama, konstruksi lambung kapal. Pada gambar di samping dapat kita ketahui bahwa panjang lambung kapal tersebut adalah 20 meter serta 12 meter dan memiliki lebar 6 meter serta 3 meter. Untuk mencari luas keseluruhan lambung kapal, pertama kita harus mencari luas 1, luas 2, serta luas 3. Yang pertama, luas 1. Didapat panjang kali lebar sama dengan 20 kali 6, maka diperoleh luas 120 meter persegi. Luas 2, panjang kali lebar sama dengan 12 kali 3, maka hasilnya adalah 36 meter persegi, serta luas 3, setengah alas kali tinggi sama dengan setengah kali 4 kali 3, diperoleh 6 meter persegi. Maka luas keseluruhan adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 sama dengan 120 ditambah 36 ditambah 12 sama dengan 168 meter persegi. Konstruksi geladak kapal. Di samping ini kan ada sebuah bangun yang asalnya terdiri dari dua bangun datar. Yang pertama persegi panjang dan yang kedua segitiga. Cara mencari keseluruhan luas bangun ini, kita cari luas persegi panjang tersebut dahulu. Yang pertama, persegi panjang itu terdiri dari panjang dan lebar. Panjangnya 12 meter dan lebarnya 8 meter. Cara mencari luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 12 kali lebarnya 8 sama dengan 96 meter persegi. Selanjutnya, mencari luas segitiga. Luas segitiga sendiri rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya tadi 8, tingginya 3 meter, sama dengan 12 meter persegi. Maka jika ditotal keseluruhan luas bangun tersebut adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga, yaitu luas persegi panjang tadi 96 meter persegi ditambah luas segitiga 12 meter persegi, sama dengan kalau ditotal 108 meter persegi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.